Pemirsa Komisi Pemilihan Umum hari ini menggelar deklarasi kampanye pemilu damai yang diadakan di halaman kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Deklarasi ini menandakan dimulainya kampanye bagi pemilu serentak mulai dari Selasa esok 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Hadir dalam deklarasi ini perwakilan partai politik peserta pemilu, KPU, Bawaslu, TNI Polri, Kejaksaan Agung, serta calon presiden dan wakil presiden. Dalam deklarasi kampanye pemilu damai ini, para peserta, penyelenggara, hingga pendukung pemilu 2024 harus berkomitmen mewujudkan pemilihan umum yang aman dan damai. Kita langsung menuju ke Gedung KPU Republik Indonesia untuk memperbaharui informasi usai deklarasi kampanye pemilu damai digelar. Ada reporter Vito Erlangga dan juru kamera Eko Miyadi di sana. Selamat sore, Vito. Apa yang ditekankan KPU dalam deklarasi kampanye pemilu damai hari ini? Ada 3 hal yang ditekankan oleh KPU Republik Indonesia dalam penyelenggaraan kampanye deklarasi kampanye damai pemilu 2024 yang tadi dibacakan secara serentak oleh seluruh peserta pemilu. Yang mana pada poin pertama yaitu adalah terkait dengan perwujudan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Kemudian pada poin kedua, KPU menekankan pelaksanaan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, dan tanpa hoax, dan tanpa politisasi SARA, dan juga tanpa adanya money politik atau politik uang. Kemudian poin terakhir, yaitu poin ketiga, yaitu KPU menekankan terkait dengan pelaksanaan kampanye pemilu yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Stefani dan pemirsa, seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa pembacaan naskah deklarasi kampanye damai pemilu 2024 ini menjadi tanda dimulainya masa kampanye pemilu 2024 yang akan dimulai pada 28 November besok. Dan Stefani, dapat kami sampaikan bahwa tadi sebelum memasuki gedung KPU Republik Indonesia, beberapa capres dan cawapres ini juga sempat membeberkan rencana kampanye perdana mereka. Tadi dari pasangan nomor urut pertama, yakni adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang menyebutkan bahwa nantinya pada kampanye perdana mereka akan berencana untuk Anies Baswedan ini akan berkampanye atau memulai kick off kampanye di wilayah Jakarta, sementara calon wakil presiden dari koalisi calon wakil presiden Muhaimin Iskandar ini akan berencana untuk kick off pertama kampanye perdana di Surabaya. Sementara itu untuk pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran ini rencananya juga akan kick off untuk kampanye perdana pada 28 November di area Jabodetabek, dan mereka juga sama dengan Anies Caimin ini akan membagi tugas antara capres dan cawapres. Sementara itu untuk capres cawapres nomor urut 3 yakni pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD tadi juga sempat membeberkan rencana terkait dengan kampanye pada hari pertama masa kampanye pemilu 2024, yang mana pasangan capres dan cawapres dari koalisi PDIP ini akan membagi tugas, yaitu nantinya capres Ganjar Pranowo ini akan memulai kick off kampanye pemilu 2024 ini dari daerah Merauke, Papua atau dari timur Indonesia. Sementara itu calon wakil presiden Mahfud MD ini akan memulai kampanye perdananya di wilayah Sabang, Aceh. Tadi Mahfud MD juga sempat menyebut bahwa ini merupakan keduanya juga sama dengan pasangan calon lain, ini juga membagi tugas dalam proses kampanye antara capres dan juga cawapres. Kemudian Stefani, bahwa saat ini masa kampanye ini akan dimulai pada hari esok pada 28 November dan akan berlangsung selama 75 hari hingga 10 Februari mendatang. Kemudian juga nanti setelah masa kampanye usai, ini akan dilanjutkan dengan masa tenang, yaitu dari 11 Februari hingga 13 Februari, dan nantinya akan kemudian tahap selanjutnya adalah
tahap pencoblosan yaitu pada 14 Februari 2024. Sementara itu yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda, Stefani. Terima kasih Vito atas laporannya. Selamat bertugas kembali.